Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intik Koma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis design thinking dari Sayurbox. Masuk ke profil perusahaan. Sayurbox merupakan sebuah platform online yang mengusung konsep bisnis farm to table, yang menyediakan bahan segar dan produk sehat berkualitas langsung dari petani dan produsen lokal Indonesia. Pada bulan Juli 2016, Amanda Susanti, Ramanoto Widikdo, dan Meta Trisnawati menghadirkan teknologi digital berbasis aplikasi mobile dan website yang diluncurkan sebagai platform digital yang tidak hanya memfasilitasi konsumen untuk dapat mengakses bahan segar dan produk berkualitas secara langsung dari petani dan produsen lokal, namun juga dapat memotong dan memangkas mata rantai yang sangat panjang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan produsen lokal. Apa sih design thinking itu? Design thinking adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Design thinking ini sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah kompleks dengan memahami kebutuhan manusia yang terlibat. Design thinking itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, empathize, kedua, define, ketiga, ideate, keempat, prototype, dan yang terakhir ada test. Tahapan pertama dari design thinking itu adalah empathize. Di sini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, poin what, yang menjelaskan masalah-masalah yang akan diatasi dengan adanya Sayurbox. Pertama, kesejahteraan petani masih jauh dari yang diharapkan. Kedua, pola hidup masyarakat yang mulai berubah menjadi hidup sehat. Ketiga, harga buah dan sayur organik mahal. Keempat, konsumen kesulitan dalam mendapatkan buah dan sayur organik. Dan yang terakhir, konsumen tidak memiliki banyak waktu dan merasa repot untuk berbelanja. Selanjutnya, poin why. Poin why ini terdiri dari konsumen repot membawa banyak belanjaan karena kebanyakan konsumen perempuan, minimnya pengetahuan para petani akan permintaan pasar, mata rantai yang panjang dari petani sampai ke konsumen, dan konsumen tidak bisa ke supermarket karena sibuk bekerja. Poin yang terakhir yaitu how. Yang pertama, adanya aplikasi untuk berbelanja sayur dan buah serta makanan sehat lainnya. Kedua, para konsumen dapat berbelanja dimanapun dan kapanpun. Ketiga, mengedukasi para petani. Dan yang keempat, memangkas mata rantai yang sangat panjang dari petani, tengkulak, pasar, dan konsumen. Selanjutnya yaitu empathize map. Di empathize map ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, poin pikirkan dan rasakan. Banyak petani yang terbantu, terus membantu konsumen mendapatkan produk organik yang lebih sehat dalam keadaan segar dengan harga yang bagus, dan memudahkan konsumen untuk berbelanja buah, sayur, dan lain-lain. Selanjutnya, poin dengar, yaitu harga buah dan sayur organik cukup mahal, kesulitan mendapatkan sayur dan buah organik, pendapatan petani yang rendah, banyak konsumen yang tidak memiliki banyak waktu, dan adanya mata rantai yang panjang. Selanjutnya, poin katakan dan lakukan. Yang pertama, memperkenalkan aplikasi untuk mempermudah konsumen belanja sayur dan buah. Yang kedua, membantu menyediakan dan mengantarkan produk ke konsumen dengan mudah menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan para petani untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Poin lihat. Yang pertama, banyak petani yang menjual hasil panen ke tengkulak. Banyak sayur dan buah yang dijual sudah tidak dalam keadaan segar. Adanya perubahan pola pikir masyarakat menjadi hidup sehat, dan banyak konsumen yang tidak sempat berbelanja sayur dan buah karena kesibukannya dalam bekerja. Selanjutnya, poin hindari. Yang pertama, gagal panen karena hama. Kedua, penggunaan pestisida untuk tanaman.
Ketiga, buah dan sayur dan produk lainnya tidak layak atau tidak segar. Keempat, harga produk yang dijual mahal. Yang kelima, rusaknya produk pesanan saat sampai ke konsumen. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerjasama dengan petani. Selanjutnya itu ada poin impikan. Pertama, kecepatan dalam pengantaran pesanan konsumen. Kedua, kesejahteraan para petani meningkat. Ketiga, kemudahan dalam pemesanan karena dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan aplikasi. Keempat, delivery buah dan sayur yang masih segar dan berkualitas kepada konsumen. Kelima, produk sayur dan buah yang dihasilkan beragam jenis dan tanpa pestisida. Tahapan design thinking selanjutnya yaitu ada define. Yang pertama itu user. Siapa sih penggunanya? Penggunanya itu wanita karir berkeluarga atau ibu rumah tangga, lalu ada anak kos atau pekerja kantor. Masuk ke need, apa kebutuhannya? Yang pertama itu buah dan sayur yang segar dan berkualitas, delivery buah, sayur, dan makanan sehat lainnya, buah dan sayur organik dengan harga yang terjangkau, kemudahan dalam pemesanan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu, apa alasannya atau insight-nya? Yang pertama itu banyak wanita karir berkeluarga, anak kos, dan pekerja kantor yang tidak sempat pergi ke pasar atau supermarket. Selanjutnya menginginkan kemudahan dalam berbelanja tanpa harus kesulitan membawa belanjaan. Yang ketiga banyak konsumen yang pola hidupnya berubah menjadi hidup sehat. Dan yang terakhir ibu rumah tangga yang malas pergi ke pasar atau supermarket. Tahapan selanjutnya yaitu ideate. Di sini produsernya yaitu petani dan konsumersnya ini wanita karir berkeluarga atau ibu rumah tangga, anak kos atau pekerja kantor. Jadi produser dan konsumersnya ini akan dihubungkan melalui website, Instagram, dan aplikasi dari Sayurbox. Tahapan keempat dari design thinking yaitu prototype. Ini adalah tampilan dari aplikasi Sayurbox yang bisa didapatkan melalui App Store dan Google Play. Tahapan terakhir dari design thinking yaitu test. Di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu dari problem validation. Pertanyaan pertama, apakah masalah terselesaikan? Ya, pengguna kini sudah dapat memesan melalui aplikasi tanpa repot ke supermarket. Pertanyaan kedua, seberapa penting masalah itu? Sangat penting karena dapat mempermudah konsumen dalam berbelanja. Yang ketiga, siapa sih pemilik usaha masalah itu? Pemilik masalahnya itu wanita karir, berkeluarga, atau ibu rumah tangga, anak kos, dan pekerja kantor. Yang keempat, apa masalah pada solusi yang tersedia? Masalahnya yaitu barang tidak ready stock, jadi menggunakan sistem pre-order. Pertanyaan terakhir, apa ekspektasi pengguna? Pengguna ini berharap barang yang dijual itu ready stock. Selanjutnya yaitu masuk ke pertanyaan dari product validation. Yang pertama yaitu apa pendekatan yang digunakan? Pemasaran dari Sayurbox ini awalnya dari keluarga saja, lalu mulut ke mulut serta media sosial. Yang kedua yaitu bisakah memecahkan masalah mendasar? Bisa, misalnya itu mudah mendapatkan sayur dan buah organik. Yang ketiga, apakah caranya cocok dengan pengguna? Iya, karena konsumen merasakan kemudahan. Selanjutnya, tes dengan menggunakan market validation. Pertanyaan yang pertama, apakah bisa diterima dalam skala luas? Iya, bisa, karena sudah memecahkan masalah yang ada. Yang kedua, apa sih value proposition-nya? Sayurbox ini mengusung konsep farm to table dan memangkas mata rantai yang sangat panjang. Yang ketiga, apakah memiliki model bisnis yang reliable? Iya, Sayurbox memiliki model bisnis yang reliable. Pertanyaan terakhir, apakah jasa bisa diandalkan? Sayurbox dapat diandalkan sebagai perusahaan startup di bidang pertanian. Yang terakhir yaitu tes customer validation. Pertanyaan pertama, apakah model bisnisnya diterima oleh pasar? Sayurbox dapat diterima oleh pasar. Buktinya hingga saat ini berjalan dengan lancar dan semakin dikenal. Yang kedua, apakah harga diterima oleh pasar? Menurut saya iya, karena harga yang ditawarkan juga terjangkau. Yang ketiga, apakah harga bisa membuat usaha sustain?
model bisnis dan harga yang ditawarkan dapat diterima konsumen sehingga dapat membuat usaha sustain. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.